Itu satu. Yang kedua, kalau kamu kepengen hatimu tenang, jangan biarkan hatimu membenci siapapun. Saya ulangi. Tips, trik dari saya, amalan dari saya. Biar hati kamu tenang, nomor 1, jangan cinta dunia. Keluarkan pelan-pelan rasa cinta dunia dalam hatimu. Tiap kamu kepengen ini, kepengen itu, ingat. Enggak saya bawa mati, enggak saya bawa mati, enggak saya bawa mati. Termasuk dunia adalah mencintai seseorang dengan berlebihan. Cinta sama suami sampai berlebihan. Aku tak sanggup hidup tanpa dia. Cinta anak dengan berlebihan, jangan. Jangan cinta dunia. Kamu harus cinta sama suami dengan kadar cinta yang bisa membawamu kepada Allah. Suamimu itu cintai dia karena Allah, hormati dia karena Allah. Sebab bagaimanapun dia adalah jalan surga bagimu. Tapi jangan berlebihan. Sampai bahkan yang haram-haram kamu kerjakan. Sampai operasi plastik, hidungnya dimancungin, alisnya disulam, bibirnya disulam, kulitnya yang keriput tarik benang. Itu muka apa kain? Adik-adik, kakak-kakak, saudariku sekalian yang saya muliakan, cinta suamimu tapi biasa-biasa aja. Jangan jadikan suami sebagai dia adalah separuh jiwa saya. Nanti kalau dia meninggal dunia atau kalau dia meninggalkanmu, kamunya jadi nggak utuh, jadi tinggal separuh. Jangan cinta dunia, hati kamu bakalan tenang. Yang nomor 2, jangan benci siapapun. Hati kamu tenang. Selagi hatimu punya kebencian, benci sama fulanah karena dia godain suami saya, benci sama fulanah karena gara-gara dia pacar saya nggak jadi melamar saya, benci sama si fulan karena gara-gara dia toko saya jadi nggak laku. Sebab dia bikin toko di samping toko saya, akhirnya orang pada beli dari dia, nggak jadi beli sama saya. Kamu benci sama mertuamu karena suami kamu lebih mengutamakan dia daripada dirimu. Kamu benci sama saudara iparmu karena suami kamu sering ngasih-ngasih dia. Kamu benci sama saudaramu karena orang tuamu kamu rasa gak adil, lebih sayang sama dia daripada dirimu. Selagi hatimu masih punya kebencian kepada seseorang, hati kamu akan sulit untuk merasa tenang. Kamu pengen hati kamu tenang, keluarkan benci dalam hati kamu terhadap siapapun. Emang kenapa Ustazah? Emang gimana caranya Ustazah? Saya benci sama orang, benci Ustazah, ngeliat mukanya udah pengen muntah saya. Gimana caranya menghilangkan kebencian kepada seseorang? Dengerin saya.
kamu harus ingat, siapapun yang ada di atas muka bumi ini adalah hambanya Allah. Siapapun yang ada di atas muka bumi ini semua adalah hambanya Allah, makhluk ciptaan Allah. Mereka jadi begitu juga ada izin Allah. Bagaimanapun tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan takdir Allah. Kalau kamu bisa ngelihatnya begitu, insya Allah nggak akan ada kebencian di dalam hatimu kepada siapapun. Pada siapapun. Kalau kamu bisa lihat orang sebagai hamba-hambanya Allah, Bu, Kak, Dek, insya Allah, enggak akan ada kebencian terhadap siapapun. Kebayang, kalau orang enggak kenal Allah, kalau orang hatinya penuh dengan kebencian, tukang taruhin sampah di depan pintu rumah Nabi. Jadi dia tuh punya sampah-sampahnya ikan, sampah-sampahnya busuk-busuknya makanan. Itu kalau pagi ditaruhin, dibelaratin di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau mau keluar dari rumah nih, Nabi nyapu dulu, Nabi bersihin dulu sampah, bukan dari sampah beliau tapi dari sampahnya tetangga. Orangnya sakit. Nabi keluar rumah kok nggak ada sampah. Nabi tanya, kemana ya anak muda yang itu tuh? Tanpa kebencian. Kemana dia, kata Nabi. Innahu marid ya Rasulullah. Dia sakit wahai Rasul. Oh, Nabi nggak mikir kayak kita nih. Kualat tuh mas saya, tahu rasa. Biar dia tahu kalau barang buruk yang dia kerjakan akan membawa dampak buruk. Enggak. Dijenguk sama Nabi, dipegangin tangannya, dipegangin kakinya. Nabi kemudian dikasih tahu sama Allah bahwa ajalnya sebentar lagi tiba. Bu, kita kadang kalau kesel sama orang, biarin dah di dunia masih maafin, tar di akhirat. Kebencian tuh. Di dunia sih saya nggak akan balas apa-apa, tapi entar di akhirat biarin dia masuk neraka, dipanggang di dalam api neraka. Kita kadang suka mikirnya begitu. Ini orang selalu naruh sampah di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Dia sakit dijenguk sama Nabi, dipegang tangannya sama Nabi. Nabi ketika tahu ajalnya datang, Nabi gak mikir, biar dia tahu dah dampak perbuatannya ntar di akhirat dia masuk dalam neraka, panas tahu rasa. Gak gitu. Sama Nabi dibilang, halla taslim taslam, masuk Islam aja yuk biar kamu selamat. Masuk Islam aja biar kamu masuk surga. Masuk Islam aja biar kamu bahagia. Orang yang lihat ke arah bapaknya, bapaknya ngangguk dengan lelehan air mata. Dia pegang tangan Nabi, kemudian berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad bisa sepenuh cinta itu kepada siapapun? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena Nabi melihat orang bukan sebagai fulan bin fulan, fulanah bintu fulan, bukan. Tapi melihat semua orang sebagai hambanya Allah. Kalau kita benci sama ciptaan Allah, takutnya kita dibenci sama
penciptanya. Jangan benci kepada siapapun. Kalau kamu bisa hilangkan rasa tersebut dari dalam hatimu, saya berani jaminkan bahwa hatimu akan jauh lebih tenang. Makanya nih, Lebaran, halal lebih halal. Siapapun aja yang pernah bikin salah sama kamu, saya sarankan padamu, maafkanlah dia. Saya nggak kesian sama orang itu yang udah bikin salah sama kamu. Enggak, saya nggak kesian, saya nggak kenal juga. Saya kesian sama kamu. Kalau kamu terus-terusan taruh dendammu di dalam hati, kebencian kepadanya di dalam hatimu, saya takut lama-kelamaan yang menciptakan dia akan ikut serta benci kepadamu. Saya yang bikin kok, kata Allah. Dia hambaku, kata Allah. Dia makhlukku, kata Allah. Kenapa kamu segitunya benci kepada orang tersebut? Jangan benci siapapun. Gak apa-apa. Orang itu pernah bikin salah, gak apa-apa, wajar. Mau jadi siapa kita sampai semua orang senang semua sama kita? Sama Nabi Muhammad aja ada yang fitnah, ada yang pengen bunuh, ada yang mukul, ada yang ngata-ngatain. Biasa aja teman-teman, biasa aja. Kita dibenci sama orang biasa aja, tapi kita jangan benci sama siapapun dengan kita mengingat bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Itu tips yang kedua.